Tapi ketika sudah punya pasangan, cari me time itu akan lebih susah. Saya kembali ke Ustadz Aki ya. Ini Masya Allah. sebenarnya keuntungan kita menjadi jomblo di bulan Ramadan ini apa sih? Gitu. Keuntungannya gimana Ustadz? Terima kasih. Tadi itu karena kita di sini kan di Karman saja bertabek pas luar negeri ya. Yang dominasinya tuh banyak yang perantau, hijrah. Makanya seenggaknya kita berpindah dari tempat satu ke tempat yang lain. Entah di sini kita punya mobilitas yang tinggi kan. Nah, di situ itu yang kita butuhkan itu sebenarnya berjamaah. Nah, kita tuh kan di sini selama kita berhijrah dari satu tempat ke tempat lain itu kita punya proses pengenalan sesuatu yang baru. Entah teman yang baru, lingkungan yang baru, atau sesuatu yang baru yang lainnya. Nah, di situ harus belajar bagaimana caranya kita beradaptasi sama sesuatu yang baru dan bagaimana cara kita membentengi diri dari suatu keburukan sama tempat yang baru atau kenalan yang baru dan segala macamnya. Nah, kembali dari itu semuanya kita harus berjamaah. Dan karena kenapa? Karena berjamaah itu ya tadi kayak sapu lidi ya. Kalau lidinya cuma satu kan gampang patah. Kalau lidinya banyak diikat kan sulit tuh patahnya. Sejatinya seperti itu, kita harus cari sesuatu yang bisa membuat kita itu tetap dalam kondisi berjamaah. Mungkin dari saya sih itu ya. Siap. Cukup jelas ya. Jadinya keuntungan jomblo itu kalau di situasi pandemi apalagi ya. Kalau kita sudah berkeluarga kan mungkin ada godaan dari istri juga, godaan dari anak kayak gitu kan. Mau ngaji betul. anak mau ngaji, anak rewel, nangis, istri lagi di dapur. Jadinya kita harus ngurus anak kayak gitu. Jadinya keuntungan jomblo mungkin di situ ya. Jadi bisa fokus sama diri sendiri dan ibadah sendiri gitu. Masya Allah. Dari dia lebih dekat dengan jamaah. Betul. Dan jangan lupa di dalam Al-Quran itu orang-orang hebat itu orang-orang yang menyendiri. Walaupun dalam narasi yang lain, tentu Al-Quran mengajarkan kepada kita untuk bersama. Tapi ada orang-orang di dalam Al-Quran yang justru dengan kesendirian itu Allah angkat derajatnya. Kalau betul-betul kata hati tadi, waktu kesendirian ini ya, yang dia sendiri, kalau di kisah Quran kan keadaan memaksa mereka untuk bersendiri. Kalau sekarang sepertinya juga sama, keadaan yang memaksa kita untuk sendiri. Andai tidak ada pandemi ini, misalkan, mungkin sudah kita ada jadwal buka bersama tiap hari. Sehingga kita nggak punya quality time untuk me time, untuk family time, untuk Allah time, nggak ada. Nah, contoh misalkan dalam Al-Quran, ini saya motong ya, bukan mengisi, ini motong sedikit untuk menegaskan haki aja. Satu contoh misalkan, Nabi Yunus juga bersendiri dalam perut ikan. Dalam perut ikan, di dasar laut, gelapnya malam. Nabi Yunus. Kemudian dalam sendiri itu apa? Nabi Yunus melakukan 3 hal. Ya, pertama, memperbaiki tauhid. Kemudian yang kedua bertasbih kepada Allah. Yang ketiga beristighfar. Ini yang dilakukan Nabi Yunus 3 ini. Dalam kesendirian dia. La ilaha illa anta. Subhanaka. Bertasbih. Kuntu minaz zalimin. Saya masuk orang yang berdosa. Dia beristighfar. Jadi kata ulama, dalam kesendirian ini di antara sunnahnya adalah lakukan 3 ini. Satu, melakukan tauhidnya diperbaiki, keimanannya. Yang kedua banyak bertasbih. Yang ketiga banyak beristighfar. Yang kedua Nabi Yusuf. Nabi Yusuf itu 2 kali dalam kesendirian. Yang pertama dalam sumur, dibuang sama 11 saudaranya. 1 saudara kandung namanya Bunyamin, 10 saudara tirinya yang lain. Dibuang dalam sumur, dalam keadaan gelap gulita, hanya ada Allah, hanya ada bintang gemintang di laut, di langit ya. Dalam kesendirian itu Nabi Yusuf senantiasa menyebut Allah dalam lidahnya, dalam lisannya. Yang kedua Nabi Yusuf di lockdown di penjara. Ya. Ketika Nabi Yusuf mentakwil mimpi raja. Ini justru ketika di dalam kondisi kesendirian ini, para jomblo ini atau teman-teman sekalian harusnya bisa memaksimalkan potensi. Nabi Yusuf itu kan di antara potensi yang dia miliki adalah takwil mimpi. Beliau bisa menerjemahkan mimpi. Nah, kalau kalian apa? Nah, balik lagi kepada masing-masing. Mungkin ada yang hobi menggambar, ya, yang suka anime kayak Nugi misalkan nih, yang suka anime menggambar. Mungkin selama kuliah Ramadan kemarin nggak sempat nih mengembangkan skillnya. Sekarang banyak waktu. Tugas nggak banyak, tapi banyak waktu banyak.
bukan hal yang diharamkan, hal yang mubah silakan. Ya. Haki misalkan kemarin full ya kegiatan kantor, sekarang banyak waktu, Haki bisa melakukan kajian dengan adik-adik seperti ini, Erwan, Dery, ya, apalagi Dery dan Ferry dan semuanya, itu juga bisa melakukan hal-hal produktif seperti Nabi Yusuf alaihissalam. Kita tahu juga Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad itu di lockdown 2 kali. Satu di Gua Hiro ketika beliau menerima wahyu sampai dipeluk malaikat Jibril. Yang kedua di Gua Sur ketika Nabi hijrah. Dalam hijrah pun Nabi lockdown. Tapi apa yang terjadi? Karena beliau lockdown, akhirnya Nabi tahu siapa sosok sahabat sejati beliau, yaitu Abu Bakar Siddiq. Kemudian Nabi jadi tahu potensi umat ini akan dibawa kemana. Oh, ketika hijrah akan ada kemenangan. Jadi setelah lockdown ini harus ada kemenangan pastinya. Harus ada keyakinan bagi kita bahwa Indonesia ini akan lebih baik daripada sebelumnya. Minimal lebih baik dalam hal pola kehidupan, pola hidup yang lebih sehat, lebih disiplin, dan sebagainya. Jadi saya sepakat dengan Haki, justru lockdown ini atau kesendirian kita atau dalam kondisi yang serba terbatas ini tidak boleh mematikan daya kreativitas dan kebersamaan kita walaupun dari jarak jauh. Ashabul Kahfi, walaupun mereka bareng-bareng, mereka juga lockdown kan. 300 tahun dalam gua, Masya Allah. Seperti itu. Dan banyak lagi yang lain. Allah alam. Jadi ini kita udah tiba di segmen terakhir. Apa pesan dari Ika Romansa nih khususnya nih untuk para jomblo di luar sana nih? Jaga kebersamaan, jaga berjamaah. Karena itu juga dari selama kita pandemi ini nih, udah tahu kan rasanya berjamaah itu sulit banget. Sedang kita menghilangkan banyak aktivitas berjamaah selama pandemi ini. Kita syukuri, kita terima takdir Allah. Selama kita menerima pandemi ini, tingkatkan muhasabah. Sudah berapa banyak waktu yang kita gunakan selama hidup di dunia, berbanyak evaluasi diri, muhasabah. Dan ketika pandemi ini sudah selesai, maka kembalilah kita ke barisan-barisan untuk berjamaah. Kita hilangkan semuanya, keegoisan hati, keegoisan diri, kita saling mengingatkan satu sama lain. Illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Kita harus saling mengingatkan atas kesabaran dan kebaikan. Mungkin itu saja dari saya, Kak. Baik, terima kasih Ustadz Mas Haki. Oke, ini lanjut ke sahabat saya, Saudara Dery. Silahkan. Terima kasih. Nambahin sama ngulangin yang tadi semua udah dibahas sebenarnya ya. Ada 2 kan, kalau kita sebagai manusia ataupun jomblo gitu kan adalah 1 dia makhluk sosial, 2 dia butuh struktur. Jadi yang pertama makhluk sosial, mumpung kita ada waktu di sini bisa komunikasi dengan teman-teman, dikasih kemudahan teknologi. Ini khususnya bagi kita yang punya kemudahan teknologi ya, untuk teman-teman di luar sana yang susah dengan akses internet itu memang jadi satu tantangan, harus diam di rumah dan dengan keluarga. Tapi yang jelas bisa atau tidak akses internet, bisa atau tidak keluar rumah, kita butuh orang-orang di sekeliling kita. Jadi ketika kita jomblo, tapi kita masih punya keluarga, tetap komunikasi, interaksi sama keluarga. Di kajian sebelumnya juga sudah disampaikan kalau kita itu sebagai manusia butuh struktur, butuh rutinitas. Jadi ketika satu hari misalkan kita hidup di kosan, beruntung bagi yang hidup di rumah bisa bolak-balik ke lantai 2, lantai 1, ke pekarangan, misalkan ke garasi, kemana. Yeah. Bagi yang di kosan juga butuh struktur sama rutinitas, tidak kalah pentingnya. Jadi ketika misalkan ukuran kamar kita kotak gitu, hari ini kita di pojok kanan depan, besok kita di pojok kiri belakang, besok mungkin di depan pintu kosan, itu tetap perlu disusun karena kebosanan itu juga itu ya? Perlu. Kebosanan itu juga bisa nyerang gitu. Jadi ketika saya kerja misalkan, hari ini saya putuskan saya kerja di kamar saya gitu. Besok mumpung ada colokan di dapur, kerja di dapur misalnya. Besok lagi di ruang tamu, besok di kamar depan cari colokan. Karena ini udah minggu ke-8 kali kita ya, atau minggu ke-7 saya nggak tahu. Yeah. Mungkin bagi sendiri terus. Iya, sebagian orang kayaknya itu normal, tapi bagi sebagian orang bisa parah ini. Jadi suatu hal yang nggak biasa. Nah, ke depan juga mungkin ini akan jadi new normal gitu, hal normal yang baru karena
toh corona ini nggak akan hilang, dia hanya berkurang dan akan jadi flu biasa kita ke depan. Jadi itu untuk yang jelas kalau kita mungkin sebagai aktivis gitu ya, sebagai remaja masjid, remaja musola, anak-anak muda gitu yang kayaknya wabah kayak gini ingin melakukan sesuatu, iya penting, silahkan lakukan yang kita bisa gitu ya. Kalau kita pendakwah, kita vlogger, kita YouTuber, kita pekerja bangunan dan lain sebagainya, kontribusi sesuai yang kita bisa, ikuti protokol. Tapi yang paling penting cintai dan sayangi diri sendiri nih. Tadi ya kalau pesannya buat jomblo gitu, karena kita nggak bisa, mungkin kita terbebani, lingkungan saya udah banyak korban nih, pandemi ini nggak berhenti-berhenti, apa yang bisa saya lakukan? Setiap hari cemas, jangan-jangan saya ketularan atau jangan-jangan saya nularin. Penting untuk memperhatikan diri sendiri gitu, terlebih dahulu sebelum orang lain. Tadi makanya perhatikan kesehatan mental sendiri, ciptakan struktur, kita yang tahu kapan kita harus bermain, kapan kita harus ibadah, kapan kita harus kerja, kapan kita harus belajar, kapan harus berinteraksi. Berlebihan tuh nggak baik, misalkan sehari saya pernah Zoom call sampai 7-8 kali, sejam, 2 jam, 2 jam, 2 jam gitu, itu nggak baik juga. Terus kebanyakan main juga nggak baik gitu ya. Dan kalau memang kita single atau jomblo justru banyak peluang. Saya mungkin bisa tutup juga sama beberapa data pendukung nih nanti kalau teman-teman yang lain dari perspektif agama. Jadi di salah satu temuan juga nih dari Trudy Giffin dari Wisconsin di Amerika, dia bilang gini, keuntungan menjadi single person itu ada dua, dari sisi kesehatan, yang kedua finansial dan waktu luang. Dari segi kesehatan, dari segi kesehatan di sini ada satu kalimat, dia bilang single people tend to be a thinner than people who are in a relationship. Orang yang single itu lebih kurus dibandingkan yang sedang menjalin hubungan dengan pasangan. Faktanya benar juga, banyak orang yang sebelum nikah terus sesudah nikah berat badannya bertambah gitu. Terus single people juga punya tadi better mental health dalam beberapa situasi, karena misalkan ketika dia mau main, dia bisa main gak ada yang ganggu, tapi ketika sudah komitmen gitu kan, menikah, mungkin tadi waktu untuk dirinya sendiri itu perlu diluangkan juga sama orang lain. Kemudian yang kedua, yang terakhir, ketika kita single, kita bisa mengapresiasi kebebasan kita untuk menggunakan waktu luang. Ini yang penting juga nih, karena terakhir yang namanya me time itu waktu untuk diri sendiri itu sangat penting. Me time itu sekedar kita bisa, mumpung misalkan di lockdown kita bisa sholat sekian rakaat, sholat duha, sholat tahajud, kita mengaji gitu kan, me time-nya, atau sekedar nonton TV, nonton drama Korea sendiri, itu sangat penting. Karena ketika me time, ketika sudah berkeluarga itu akan sangat sulit untuk dicari. Mau nonton, anak kemudian datang, kemudian mungkin ada pasangan dan lain sebagainya, bukan berarti tidak baik, tapi ketika sudah punya pasangan, cari me time itu akan lebih susah. Makanya saat sendirian, kita bisa mengapresiasi waktu yang kita punya, dan percayalah ketika nanti teman-teman siklus hidupnya sudah berubah, misalkan sekian tahun lalu saya single, sekarang saya sudah berkeluarga, ada hal-hal yang dulu kita bisa syukuri, sekarang kita hanya bisa kenang gitu ketika kita single dulu. Jadi syukuri keadaan yang saat ini teman-teman sedang dapatkan. Semoga ibadah kita diterima oleh Allah sampai akhir Ramadan nanti. Terima kasih. Yang terakhir saya mohon, saya minta dari imam besar kita, Ustadz A.A. Ardi Surya Nugraha, sangat berikan besar sekali kepada kami nih, yang jomblo-jomblo nih, pesan-pesan sebagai mantan jomblo. Gimana? Imam besar. Semakin puasa Ki, nggak boleh gitu. Semakin sedikit yang kita punya, semakin sedikit pertanggungjawaban. Jadi semakin sedikit yang kita punya, yang kita pegang, yang kita kuasai, semakin sedikit pula pertanggungjawaban. Makanya besok yang paling terakhir masuk surga itu Nabi Sulaiman. Kenapa? Banyak sekali harta. Hartanya. Paling banyak. Tidak ada orang yang lebih kaya daripada Nabi Sulaiman. Dan itu dihitung sama Allah besok. Ada buku tahunannya. Kalau kita di perusahaan itu ada buku tahunan, ada ini neraca, laporan keuangan.
Sama Nabi Sulaiman juga begitu. Di akhirat akan diperiksa semua. Terakhir dia masuk. Siapa yang paling cepat masuk? Orang miskin. Orang fakir, orang yang nggak punya harta, cepat dia masuk. Kenapa? Nggak ada yang dia punya, nggak ada yang dihisap. Ya, tinggal dihisap amal soleh, dan amal solehnya pasti banyak ikhlasnya. Kalau dia bertakwa, dia iman, dia pasti takwa. Ya, dia aman, insya Allah. Ya. Nah, kita ini yang hidup, yang masih diberikan waktu. Coba lihat berapa banyak yang sudah Allah titipkan dan amanahkan kita. Di akhir surah At-Takasur misalkan. Summa latus alunna yauma idzin anin naim. Kemudian pada suatu hari nanti kalian semua akan ditanya sama Allah tentang segala nikmat yang kalian sudah rasakan. Naim, bentuk jamak dari kata ni'mah. Naim, nikmat-nikmat. Ya, semuanya akan ditanya. Maka yang belum menikah ya tidak akan ditanya tentang pasangannya, tidak akan ditanya tentang keluarganya. Ditanya tentang dirinya saja. Nah, bagi yang sudah berkeluarga, yang sudah memiliki pekerjaan, yang sudah memiliki kesibukan, nah itu akan ditanya sesuai dengan apa yang sudah kita miliki. Maka syukuri apa yang sedang kita kuasai sekarang, yang sedang kita miliki sekarang. Lakukanlah secara profesional dengan cara yang terbaik, ya. Kemudian bertakwalah kepada Allah seperti katanya Haki tadi, karena itu menjadi benteng pertahanan. Dan yang paling penting dari semua hal, dari semua ide, pengalaman teman-teman yang tadi sampaikan, satu hal yang jangan lupa, doa kepada Allah. Doa itu panglima tertinggi dalam ibadah. Maka kalau kita lengkapi semua jenis ikhtiar yang kita lakukan dengan doa, maka sempurnalah proses ibadah kita kepada Allah, dan sempurnalah hasil yang akan kita kejar, yang akan kita raih. Dan yang paling penting dari doa itu adalah Allah tidak berlepas tangan dengan kita. Makanya dalam sebuah doa itu kan, wala takilna ila anfusina tarfata ain. Janganlah engkau tinggalkan aku ya Allah walau sekejap mata. Nah itu. Jadi yang paling penting di semua itu adalah jangan sampai Allah itu melepas kita sekejap mata. Gimana sekejap mata ya? Itu kayak orang mengedip sekejap. Jadi jangan sampai Allah itu meninggalkan kita walaupun sekejap mata. Saya rasa itu semua masukan dari teman-teman adalah masukan yang baik. Hanya menambahkan satu poin, yaitu doa. Mudah-mudahan semuanya bermanfaat dan bisa saling menguatkan dimanapun kita berada. Ya, insya Allah. Wallahu a'lam bishawab.